Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan berkahnya serta izinnya lah, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan mendengarkan tausiah yang berjudul Ukhuwah Islamiyah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan insya Allah akan sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan risalahnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa atau pendengar yang berbahagia, saya Hasbiah Baginda akan menyampaikan materi saya pada hari ini dengan judul Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan di antara sesama muslim. Dalam Islam, persaudaraan dalam muslim, sesama muslim, ini adalah suatu faktor yang sangat diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, yang dimana kita berinteraksi di antara satu dengan yang lainnya, tentunya tidak mulus saja. Tetapi banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita tak jarang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Sehingga di antara sesama, di antara keluarga, saudara, bahkan sesama muslim saja terjadi percekcokan. Dan ini adalah suatu hal yang biasa sebagai makhluk sosial. Namun mari kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di sini Al-Quran sudah jelas menjelaskan kepada kita, sudah menerangkan kepada kita bahwa apabila terjadi perselisihan, perbedaan-perbedaan pendapat di antara kita sesama muslim, maka kewajiban muslim yang lain untuk menyatukan, untuk mendamaikan antara kedua yang berselisih. Namun kita tidak bisa hindari pada para pendengar bahwa kebanyakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kedamaian di antara satu dengan yang lain. Maka orang ketiga inilah yang menjadi pemicu daripada perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan pertengkaran yang terjadi. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perbedaan-perbedaan pendapat itu. Misalnya, perbedaan salat tarawih antara 8 dan 10 masih saja dipermasalahkan. Masih saja diperbincangkan. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjalankan salat tarawih yang 22 atau yang 8? Ditambah dengan witir tadi. Nah, maka dari itu, maka kita sebagai umat Islam punya kewajiban yang sama untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Yang perlu kita bahas, yang perlu kita tekankan, yang perlu kita luruskan di sini adalah bagaimana saudara kita yang belum melaksanakan ibadah sholat yang benar. Banyak lagi perbedaan-perbedaan contoh, perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Seperti contoh misalnya, masalah sepele, masalah pendapat, permasalahan yang paling konkret adalah masalah pembagian zakat. Yang sekarang ini kita lihat banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi antara keimaman dan BTM.
antara lain permasalahan zakat fitrah. Siapakah yang akan memegang, siapakah yang akan melaksanakan pembagian zakat fitrah? Karena ketidakpahaman daripada kedua belah pihak, maka terjadilah percekcokan. Padahal kalau kita pahami, kalau kita memahami secara benar bahwa ada lembaga yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang akan mengeluarkan SK UPZ, maka mereka itulah yang akan mengurus zakat fitrah yang akan disalurkan oleh kepada yang wajib menerima. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita ini adalah banyak orang-orang yang tidak paham akan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang berjalan di masyarakat. Namun kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, ajaran Al-Quran, bahwa sesungguhnya kita ini adalah bersaudara, maka mari damaikanlah persaudaraan itu dengan baik dan benar. Siapakah yang akan mendamaikan kita? Adalah saudara kita sesama Muslim yang tidak bertikai tentunya. Namun sekali lagi saya ingatkan melalui kesempatan ini, marilah kita, walaupun kita dikatakan bahwa hidup di dunia ini tentunya kita tidak sama, namun perbedaan-perbedaan yang terjadi itu adalah merupakan sudah sunnatullah. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi jelas juga di sini bahwa Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Walaupun kita sebagai orang Manado, sebagai orang Papua, sebagai orang Jawa, sebagai orang Sumatera, itu adalah merupakan sudah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mentaati, walaupun berbeda-beda, tetap kita adalah satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maka tidak salah bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita manusia, sepatutnya kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun pendengar yang budiman, saya menyarankan kepada kita semua, marilah kita saling memahami, saling mengerti bahwa perbedaan-perbedaan itu hanyalah sebagai skenario daripada kejadian daripada kita sebagai manusia. Namun yang menetapkan semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, ada 4 hal yang mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Pertama adalah mari saling kita kenal mengenal di antara sesama. Kalau kita sudah saling kenal mengenal di antara sesama, maka insya Allah kita sudah saling menjalin suatu hubungan yang lebih baik. Nah, kalau kita tidak saling kenal mengenal, bagaimana kita akan menjalin suatu hubungan yang baik? Nah, yang kedua adalah saling memahami kelemahan dan kekurangan. Bahwa kita manusia tentunya diciptakan berbeda-beda dalam pemahaman, pemikiran, dan cita-cita. Maka marilah kita saling memahami kekurangan yang dimiliki oleh satu dengan yang lain. Sehingga kekurangan itu atau kelebihan itu menjadi indah di hadapan kita sendiri. Dan ketiga adalah saling menolong. Tolong menolong adalah suatu faktor yang sangat penting di dalam menjalin suatu hubungan. Ketika kita mendapatkan saudara kita dalam keadaan lemah, mari kita tolong saudara kita. Dan kita membantu saudara kita ini untuk mengangkat derajat yang dimana saudara kita ini mendapatkan musibah atau tidak mendapatkan rezeki yang mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memberikan rasa aman sesama umat Islam. Jadi jauhkanlah sifat ancam-mengancam, merasa bahwa kita adalah power di antara satu yang dengan yang lain. Tetapi kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa kita semua kembali bahwa ciptaan Tuhan,
ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditakdirkan untuk dan sudah ditentukan derajat dan kadar kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita sesama umat Islam menjalin ukhuwah Islamnya, dan kita semua bersaudara, kita sesama muslim tentunya bersaudara, apalagi semboyan yang kita pakai di Nyur Melambai ini, bahwa kita sebagai manusia adalah bersaudara. Untuk itu, mari sekali lagi saya mengajak kepada seluruh pendengar yang sempat mendengar tausiah saya pada hari ini, mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita di bumi Persada, terutama di kota Manado. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله